Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas contoh soal dan pembahasan bagaimana menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui serta luas segitiga jika diketahui sebagian panjang sisi dan besar sudutnya. Kita perhatikan di sini ada diketahui segitiga ABC dengan B6, C4 dan sudut B sama dengan 50 derajat. Nah, bagaimana ini kita kerjakan? Langkah yang pertama kita buatkan sketsanya. Kita buatkan segitanya sembarang saja dulu. Sini Anda boleh buatkan sembarang lah ya. ABC gampang membuatnya. ABC, kemudian B-nya diketahui 6. Jadi yang diketahui adalah B, C, dan sudut B sama dengan 50 derajat. Dan ini yang diketahui, diketahui. Nah, ini sketsa yang ala kadarnya lah. Boleh kalau belum sesuai kita geser-geser. Misalnya di sini C-nya 4, B-nya 6, sudutnya 50 derajat sekitar ini. Adapun sketsa yang lebih baik, Anda bisa menggunakan penggaris, busur derajat, dan jangka ya. Bagaimana membuat sketsa yang benarnya? Bapak berikan contohnya di sini. Langkah membuat sketsanya. Pertama, Anda buatkan sisi C, panjang AB 4. Jadi kalau ini lihat dari yang sketsa yang sudah ada di sini. Kita bentukan sisi B dulu, sisi C dulu. Kalau B dulu nanti C nggak bisa digambarkan karena sudutannya belum tahu. Tapi kalau C dulu, maka sudut B bisa digambarkan. Nanti sudah sudut B digambarkan, B bisa ditentukan. Jadi kita buatkan sisi C dulu. Sama dengan AB sama dengan 4 dengan menggunakan penggaris. Anda buatkan seperti ini misalnya. AB-nya sama dengan 4, kemudian besar sudut P-nya 50 derajat, kita buatkan sudut P-nya 50 derajat dengan menggunakan busur derajat. Selanjutnya sudut P-nya 50 derajat diketahui, kita menentukan panjang sisi B sama dengan AC6. Caranya kita buatkan dengan menggunakan penggaris, ukur yang panjangnya A ke garis ini adalah 6. Potongan atur dengan menggunakan jangka. Buatkan lingkaran dengan pusat A, jari-jari 6 akan berpotongan dengan garis tadi di C tentunya ini karena ini adalah tempat kedudukan yang jaraknya ke A selalu 6. Kita sebut sebagai titik C. Panjangnya 6. Kalau C-nya 4, B-nya 6 yang udah dapat digambarkan, maka panjang BC atau sisi BC atau sisi A-nya bisa digambarkan lagi ya. Nah, maka segitiga tergambarkan seperti ini. C-nya 4, buatkan ini 50 derajat. Nah, selanjutnya mari kita menentukan berapa panjang sisi yang belum diketahui dan besar sudutnya dengan berbekal aturan sinus dan aturan kosinus. Dari bentuk segitiganya ini, kalau ininya 6, ininya 50 derajat, maka ini diketahui 4. Nah, mana yang paling dulu bisa kita tentukan? Dengan aturan sin berarti B sin B, C per sin C. Nah, ini sudut C bisa ditentukan. Dengan aturan kosinus jelas tidak karena sudutannya belum tahu. Ya, maka yang pertama adalah kita menentukan besar sudut C. Bagaimana menentukan besar sudut C? Dengan aturan sinus. Maka rumuskan aturan sinusnya. Bahwa sin C per C, sin C dibagi C sama dengan sin B per B. Ya, sin B per B. Boleh dibalikkan tadi lah ya. Sin C per C sama dengan sin B per B. Maka kita punya sin C per 4 akan sama dengan sin 50 derajat per 6. Kita substitusikan nilai C, B, dan sudut B-nya. Selanjutnya kita kerjakan. Didapat sin C sama dengan 4 kali sin 50 derajat per 6. Selanjutnya sin C 4 kali sin 50 derajat. Kita bisa menggunakan kalkulator karena sudutnya tidak istimewa. Kalau istimewa ya tidak menggunakan kalkulator. Nah, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan kalkulatornya. Pastikan sudutnya dalam derajat.
Dicari berapa sin 50 derajat, ketikkan di sini 50, ketikkan di sini adalah sin. Jadi sin 50 derajat adalah 0,7600. Bapak ulang, ketikkan 50 derajat, pastikan sudut-sudutnya dalam degree. Di sininya ada rad, ada grad. Jadi ini dalam degree, kemudian nilai sinusnya adalah 0,7600. Kita ambil sampai 3 desimal atau boleh 4 desimal, yang supaya teliti lah ya. Baru kita kalikan dengan 4, kalikan dengan 4 akan sama dengan 3,06 bagi dengan 6. Maka akan sama dengan sin C itu 0,51069. Ya, kita buatkan, nah 0,15107 kalau kita bulatkan lah ya, 107 kita bulatkan, maka C sama dengan arcus sin dari 0,5107. Sekarang bagaimana mencari besar sudut C jika nilai sinusnya diketahui? Maka kita kembali menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator, kita munculkan tombol sin inverse. Ini tombol ini. Jadi kita ketikkan 0,5107 pijit sin inverse ini. Nah, ternyata sama dengan 30,7 derajat. Bapak ulang, ketika 0,5107, maaf, 0,1507 in inverse, 0,5107. Jadi inverse tadi 30,7 derajat. Ya, jadi kita akan dapatkan sudut C besarnya 30,7 derajat. Nah, sekarang sudut C-nya sudah tahu. Di sini tepatnya 30,710 derajat ya. Sudutnya udah tahu, maka kita bisa menggunakan yang lainnya. Kalau sudut C udah tahu, kita bisa mencari besar sudut A. Karena kita ingat jumlah sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut A akan sama dengan 180 dikurangi 30,7 derajat tambah 50 derajat akan sama dengan 99,3 derajat. Nah, selanjutnya kalau sudut A-nya sudah tahu, maka kita mencari panjang sisi A. Panjang sisi A berarti tinggal A per sin A sama dengan B per sin B. Kembali gunakan aturan sinus. Maka kita punya A per sin A, B per sin B. Kita kerjakan, maka A akan sama dengan 6 kali sin 99,3 derajat per sin 50 derajat. Akan sama dengan 7,7 derajat. 7,7. A-nya akan sama dengan 7,7. Atau, nah ini, nah bagaimana kita gunakan kalkulatornya? Kita kalikan 6 kali 99,3 sinus sama dengan bagi dengan 50 sinus. Nah, maka akan sama dengan 7,729 atau dibulatkan 7,7. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita yang menggunakan aturan kosinus? Maka kita punya A kuadrat sama dengan B kuadrat C kuadrat min 2BC cos A. Cari A, kalau ininya udah diketahui ya. Maka kita substitusikan, dapatkan seperti ini, sehingga A akan sama dengan akar dari bentuk itu. Nah, selanjutnya kita tentukan A-nya dicari, dihitung boleh pakai kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator, kita tentukan akar, kita tentukan 6 dikuadratkan tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 4 kali 99,3 cos akan sama dengan 59,7569. Kita akarkan, maka akan sama dengan 7,7. Ya, dan untuk luasnya bisa Anda tentukan.